Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, uh, serta selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang uh, bagian dari TOEFL, itu skill yang berbeda, 3 skill yang berbeda, uh, yang dimana ya, saya akan menjelaskan secara singkat, ya, secara singkat. Yang pertama itu ada struktur unwritten expression atau struktur dan ekspresi tertulis. Baik, langsung saja daripada inti daripada pembahasan kali ini, yakni bagian kedua dari tes TOEFL adalah bagian struktur dan ekspresi tertulis. Bagian ini terdiri dari 40 pertanyaan dan waktu yang teman-teman memiliki adalah 25 menit untuk menyelesaikan 40 pertanyaan. Jadi kalau kita pikir seharusnya itu dalam mengerjakan soal ada satu soal 1 menit, tapi sesuai dengan yang tertera dalam tulisan di sini bahwasanya waktunya itu terbatas, yakni cuman 25 menit untuk menyelesaikan soal sebanyak 40 menit. Jadi kira-kira sekitaran 35 sampai 36 detik satu soal. Ya, karena di sini terbatas waktunya hanya dengan 25 menit saja dalam soal yang 40 pertanyaan atau soal yang akan dijawab jika mengerjakannya, ya. Nah, dalam teks tersebut ada 2 jenis, ya. Yang pertama itu ada structure dan written expression. Jadi di structure itu ada 1 sampai 15 1 sampai 15. Nah, di situ kita menganalisis jawaban yang benar, menganalisis jawaban-jawaban yang benar, dan kemudian dan yang kedua itu di written expression itu ada 16 sampai 40 soal. Dan di 16 sampai 40 itu kita menganalisis jawaban-jawaban yang salah. Jadi dua hal yang berbeda. Yang pertama structure itu khusus untuk menganalisis jawaban-jawaban yang benar, sedangkan yang yang satunya ya, written expression itu ada 16 sampai 40 khusus untuk menganalisis jawaban-jawaban yang salah. Ya, kita lanjut. Structure. Nah, seperti ini model soal dari structure, ada titik-titik, ya, titik-titiknya seperti yang terlihat di layar. Soalnya seperti ini, ada titik-titiknya, kemudian soal dan pilihan jawabannya, kemudian strategi untuk pertanyaan struktur atau structure, ya. Ya, berhubung dengan strategi untuk pertanyaan untuk pertanyaan struktur atau structure ini ada 4 bagian, ya. Yang pertama itu pelajari kalimatnya, ya. Pelajari kalimatnya, pahami secara seksama dan memikirkan kalimat yang sekiranya cocok untuk melengkapi soal tersebut. Itu sangat perlu diperhatikan dalam mengerjakan soal-soal tersebut. Kemudian yang kedua,
pelajari setiap jawaban berdasarkan seberapa baik jawaban tersebut dalam melengkapi suatu kalimat. Kemudian yang ketiga, jangan mencoba menghilangkan jawaban yang salah dengan melihat hanya pada jawaban. Yang keempat, jangan pernah membiarkan jawaban kosong dan jangan menghabiskan terlalu banyak waktu. Ya. Jadi dalam mengerjakan suatu soal, kita perlu memperhatikan strategi untuk pertanyaan struktur atau struktur ini untuk bagaimana lebih memahami dalam mengerjakan suatu soal-soal tersebut. Lanjut. Kita lanjut. Kita melangkah ke bagian skill pertama, yaitu subjek atau verb. Ya. Subjek dan verb atau kata kerja, kita harus tahu bahwa sebuah kalimat dalam bahasa Inggris harus memiliki subjek dan kata kerja. Ya. Masalah paling umum yang akan kita temui di bagian struktur tes TOEFL terkait dengan subjek dan kata kerja. Mungkin kalimatnya tidak memiliki subjek atau kata kerja, atau keduanya. Mungkin kalimat tersebut memiliki tambahan subjek dan verb. Ya. Jadi dalam mengerjakan soal-soal ini akan lebih banyak muncul di soal terkait masalah subjek dan verb atau kata kerja. Ya, entah itu yang hilang subjeknya, atau bisa juga dengan verbnya, dan bisa juga keduanya hilang. Jadi perlu kita perhatikan baik-baik dalam mengerjakan atau memahami soal-soal tersebut. Contoh pertama itu titik-titik berdering terus-menerus selama berjam-jam. Pilihan pertama, dengan keras. Kedua, di pagi hari. Ketiga, telepon. Dan keempat, lonceng. Baik, dalam memahami contoh ini, kita harus segera memperhatikan bahwa ada kata kerja was ring tapi tidak ada subjek. Jadi jawabannya adalah bagian C. Mengapa? Karena itu adalah subjek tunggal. Ya. Jadi bisa dibaca dengan telepon berdering terus-menerus selama berjam-jam. Mungkin itu adalah jawaban yang pas untuk contoh soal pertama. Yang contoh kedua, koran titik-titik setiap pagi dan setiap malam. Dalam contoh ini dalam contoh yang kedua ini, kita harus memperhatikan bahwa kalimat tersebut memiliki subjek surat kabar tetapi tidak ada kata kerja. Karena jawaban B yang disampaikan adalah kata kerja, maka itulah jawaban terbaik, dikirim. Jadi jawaban yang pas untuk contoh kedua ini adalah bagian B. Koran dikirim setiap pagi dan setiap malam. Ya. Kemudian contoh yang terakhir atau contoh yang ketiga, pesawat titik-titik mendarat di bandara dalam 5 menit. Nah, kita harus memperhatikan bagaimana di mana terletak jawaban yang pas dalam soal tersebut. Yang pertama itu adalah, kedua B itu benar-benar adalah, C sedang turun, dan D akan menjadi. Nah, untuk memahami jawaban tersebut adalah kita perlu memperhatikan. Jadi di sini jawaban yang pas untuk contoh soal bagian 3 ini adalah bagian D.
pesawat sedang turun mendarat di bandara dalam 5 menit. Ya. Mungkin bisa mungkin bisa sedikit dipahami dan dimengerti apa yang telah disampaikan, walaupun kurang terlalu jelas ya. Baik, kita melangkah ke pembahasan yang kedua, yakni skill non close connector atau konektor close kata atau kata close kata benda ya. Non close connector memiliki fungsi ya, menghubungkan dua kalimat menjadi sebuah kalimat majemuk, di mana salah satu kalimat berfungsi sebagai objek. Ya, contohnya, warga khawatir tentang titik-titik yang dilakukan. Ya, yang pertama, pilihan pertama apa pemerintah, kedua pemerintah, ketiga apa, dan keempat apa itu pemerintah. Dalam contoh kalimat yang di atas ini, di sini memerlukan mengandung subjek utama dan verb atau kata kerja. Jadi untuk kata kerja sedang melakukan dan penghubung untuk menggabungkan dua klausa. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban nomor bagian A. Karena mengapa? Karena memiliki penghubung apa dan subjek pemerintah. Jadi kata penghubungnya apa dan subjeknya pemerintah. Jadi warga khawatir tentang apa pemerintah yang dilakukan. Ya, mungkin itu. Kemudian kita melangkah kepada bagian atau pembahasan yang ketiga ya. Pembahasan yang ketiga yaitu skill tentang koordinat connector ya. Sesuai namanya, diaplikasikan sebagai penghubung satu clause dengan klausa lainnya. Tanpa penghubung tersebut maka struktur kalimat akan berantakan sebab ada dua subjek dan kata kerja di dalamnya. Contoh, aku lupa mantelku titik-titik, aku kedinginan. Ya. Dalam contoh ini kita harus segera memperhatikan, yang diperhatikan bahwa ada dua clause ya, mantel dan yang menjadi sangat dingin. Kalimat ini membutuhkan konektor untuk menggabungkan dua klausa. Kemudian nanti dan akibatnya bukan penghubung. Jadi jawaban yang paling benar di soal tersebut, contoh soal tersebut yakni adalah jawaban bagian B. Mengapa? Karena begitu dapat menghubungkan klausa ya, klausa lain dengan menghubungkan klausa lain dengan klausa lainnya ya. Jadi jawabannya aku lupa mantelku, jadi aku kedinginan ya. Baik, jadi dan selanjutnya bagian berikut ada di bagian layar tertampil, yaitu bagan ya, bagan. Nah, dalam bagan ini kita sudah mengetahui ya, ada beberapa jenis koordinat connector yang diaplikasikan pada kalimat-kalimat bahasa Inggris ya.
Yang paling ada 4 hal penghubung yang paling sering dipakai, yakni an, but, or, dan so. Ya. Yang pertama itu an. An dalam bahasa Inggris, arti dalam bahasa Indonesia yaitu diartikan sebagai dan. Kemudian but diartikan sebagai tapi atau tetapi. Kemudian or atau dalam bahasa Indonesia dalam jenis coordinated connector yang berperan sebagai penghubung dua klausa yang bersifat pilihan. Kemudian yang terakhir selanjutnya so ya. Ada so atau jadi yang bisa kamu gunakan untuk menghubungkan dua klausa yang memiliki makna sebab akibat. Ya, jadi mungkin itu saja pembahasan yang sempat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya dari saya pribadi. Dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.